Pemirsa, setelah diperiksa selama 20 jam, ratusan orang simpatisan Muhammad Subki Azal Sani, tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur, akhirnya dipulangkan ke pesantren. Polres Jombang, Jawa Timur telah memeriksa terhadap 323 orang pengikut MSA, anak kiai pelaku pencabulan santriwati di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, petugas menetapkan 5 orang diantaranya sebagai tersangka. Kelima tersangka terbukti menghalangi dan menyerang petugas yang hendak menangkap Peci, pelaku pencabulan santriwati. Dari 323 orang yang kita amankan di Mako, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan hari ini ada 5 orang. Dan kita kenakan pasal 19 Undang-Undang TPKS tahun 2022. Usai diperiksa, mereka langsung dipulangkan ke pesantren Sidikiyah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Fahmi Amrullah, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Putri, bersama Kiai Haji Lukman Hakim, wakil pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Assalamualaikum Pak Kiai, kami memohon maaf atas kesalahan penayangan visual Pondok Pesantren Tebu Ireng yang menimbulkan kesalahpahaman pada tayangan live kami saat penangkapan tersangka MSA di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang pada Kamis lalu. Terima kasih Mas Burhan dari iNews dan khususnya iNews TV. Kami dari Partai Tebu mengucapkan terima kasih atas permohonan maaf ini, dan tentu berharap ke depan agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, karena tentu ini sangat sensitif dan membawa kepada yang tidak baik. Tapi insya Allah kami memahami dan kami juga mengucapkan terima kasih, semoga masalah ini selesai dan atas dengan permintaan maaf dari iNews TV ini, dan ini disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa iNews TV sudah berikhtikat baik untuk meminta maaf. Jadi begitu, Mas. Baik, mungkin selanjutnya Bapak Kiai Haji Lukman Hakim akan menambahkan. Ya, saya kira sama ya, karena kita menjaga nama besar Tebu Ireng, tentu hal-hal yang semacam ini ke depan harus lebih hati-hati ya, untuk tayangan-tayangan yang sifatnya lembaga pesantren Tebu Ireng harus diproses ulang. Terima kasih atas permohonan maafnya, mudah-mudahan masyarakat, alumni dan keluarga Tebu Ireng bisa mendengar ini bahwa ini adalah kehilapan atau kekeliruan. Terima kasih Kiai Haji Fahmi Amrullah, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Putri, bersama dengan Kiai Haji Lukman Hakim, wakil pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kami berharap kasus ini tidak terulang kembali dan semoga kedepannya relasi kita tetap terjalan dengan baik. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jakarta International Stadium dipastikan kembali menjadi lokasi utama sholat Idul Adha di ibu kota yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat mengikuti sholat Idul Adha berjamaah di Jakarta International Stadium pada esok hari. Seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelumnya, stadion bertaraf internasional yang berada di kawasan Jakarta Utara, yakni Jakarta International Stadium atau JIS, akan kembali digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan sholat Id sesuai dengan keputusan pemerintah, yaitu esok hari tanggal 10 Juli 2022. Pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 6.30 pagi. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium pada hari Minggu tanggal 10 Juli sebagaimana Idul Fitri kemarin. Lokasinya sama, prosesnya sama, mulainya jam 6.30 pagi. Masyarakat yang ingin mengikuti sholat Id di Jakarta International Stadium dihimbau untuk datang lebih awal untuk mengantisipasi antrian kendaraan masuk.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi seberat 1 ton mengamuk dan terjerembab ke dalam selokan warga di Koja, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran terpaksa harus menggunakan katrol untuk mengangkat sapi dari dalam selokan sedalam 1 meter. Warga Lorong 27, Koja, Jakarta Utara dihebohkan dengan peristiwa sapi yang mengamuk saat diturunkan dari atas mobil pengangkutnya. Sapi yang rencananya akan dikurbankan ini mengamuk dan terjerembab ke dalam selokan yang berada di depan rumah warga sedalam 1 meter. Warga yang tidak memiliki alat untuk melakukan evakuasi terhadap sapi seberat 1 ton ini terpaksa harus memanggil petugas pemadam kebakaran. Beratnya sapi dan dalamnya selokan membuat petugas harus menggunakan tripod katrol untuk mengevakuasi sapi yang terjerembab tersebut. Menggunakan peralatan beda ketinggian, makanya kita menggunakan tripod dan karmantel dan pulai sejenisnya untuk peralatan beda ketinggian. Itu aja cukup. Berarti Bang, tadi sapi berhasil diangkut dengan ditarik ya Bang? Atau gimana Bang? Ini berkat kita kerja bersama, dari tripod kita angkat dan selanjutnya dibantu warga untuk menarik ke tempat aman. Sedikit demi sedikit. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa sapi mengamuk ini, dan setelah 4 jam, sapi dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, di Idul Adha kali ini ada tantangan yang harus dilewati, yaitu adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk mengetahui persiapan pemotongan hewan kurban di esok hari, kita akan terhubung dengan Salam Rahmat di rumah pemotongan hewan di Penggilingan, Jakarta Timur. Selamat siang Rahmat, bagaimana persiapan pemotongan hewan di tengah wabah PMK saat ini? Baik, selamat siang Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Hari Raya Idul Adha ini identik sekali dengan penyembelihan hewan kurban. Terlebih, kini juga berbagai persiapan sudah dilakukan di sejumlah tempat untuk dilakukan penyembelihan hewan kurban. Salah satunya di kawasan rumah potong hewan yang ada di kawasan Dharma Jaya, Jakarta Timur ini, yang mana ada sebanyak 144 ekor sapi yang akan dilakukan penyembelihan di Hari Raya Idul Adha nanti. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pemotongan hewan kurban di kawasan ini baru akan dilakukan pada hari esok, di tepatnya pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, dan direncanakan pada hari esok akan ada sebanyak 73 ekor sapi yang akan dilakukan penyembelihan. Sementara untuk sisanya ini akan dilakukan penyembelihan pada hari berikutnya hingga 3 hari ke depan. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga siang hari ini, aktivitas di rumah potong hewan di kawasan Dharma Jaya, Penggilingan, Jakarta Timur ini terpantau sepi dari adanya sapi-sapi yang akan dilakukan pemotongan hewan. Dan tadi kami juga sempat melihat bahwa adanya dari pihak petugas penjagaan di perkandangan sapi ini dilakukan penyemprotan disinfektan di area perkandangan ini untuk menjaga kesehatan sapi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa mekanisme pemotongan hewan di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, yaitu bersama dengan Bapak Raditya Endra Budiman. Halo, selamat siang Pak, kabar baik Pak? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Pak, ini untuk mekanisme pemotongan hewan kurban ini nantinya akan seperti apa Pak proseduralnya? Ya, prosedurnya sebenarnya seperti biasa, cuma hari kali ini lebih diperketat. Seperti disampaikan tadi kan bahwa di sini memang agak kosong ya, karena memang kita tidak menyimpan sapi-sapi itu di sini. Jadi kita pastikan kandang ini steril dulu untuk tempat pemotongan besok. Ya, Pak. Ini lalu Pak, ini kan di tengah wabah PMK yang saat ini merebak tinggi sekali ya Pak. Bagaimana Pak persiapan dari protokol kesehatan untuk dilakukan pemotongan hewan kurban di Perumda Dharma Jaya ini Pak? Ya, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Hewan selalu menyeleksi hewan-hewan yang akan disembelih di sini. Nah, seperti dilihat juga di belakang itu ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Hewan juga, itu selalu memonitor. Oke, Pak, ini untuk mekanisme pendistribusian daging ini nantinya akan seperti apa Pak? Untuk pendistribusiannya seperti apa Pak?
Ya, di sini ada dua jenis pendistribusian. Satu adalah bagi saudara-saudara kita yang ingin motong di Dharma Jaya, itu bisa dalam bentuk karkas, lalu bisa juga ada yang dalam bentuk sudah cacah-cacah. Nah, kalau yang sudah cacah-cacah itu biasanya setiap pemotong itu langsung mengambil lagi dari rumah potong kita. Dan mereka udah standby untuk mengambil lagi, langsung diantar ke yang berhak. Oke, terima kasih Pak Raditya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Direktur Utama Perumda di Dharma Jaya ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa mayoritas sapi yang ada di rumah potong hewan Dharma Jaya Penggilingan Jakarta Timur ini beragam sekali jenisnya, yaitu ada dari jenis sapi limosin, pegon hingga simental ada di sini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sapi-sapi yang ada di Perumda Dharma Jaya ini bebas dari adanya penyakit PMK lantaran Perumda Dharma Jaya ini tidak menerima sapi-sapi yang berasal dari kawasan atau wilayah yang terkena PMK. Wilson, Syafa. Ya, terima kasih. Salam rahmat langsung dari RPH Penggilingan Jakarta. Pemirsa, mantan Presiden ACT Ahyudin menjalani pemeriksaan hampir 12 jam di Bareskrim Polri. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.